Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah sampai yang ketiga ya, kasus yang ketiga. Kita akan membahas kasus yang dialami oleh PT CC Es Krim Surakarta. Nah, di mana di sini kita akan membahas mengenai materi metode harga pokok proses melalui lebih dari satu departemen, seperti itu. Nah, untuk awalan kita pahami terlebih dahulu apa yang kita pelajari di metode harga pokok proses melalui lebih dari satu departemen. Ini capaian pembelajarannya adalah kalian harus mampu menyusun laporan biaya produksi dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kemudian yang kedua, mampu menyusun laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO. Seperti itu. Nah, ini kita pahami kemampuan akhir yang diharapkan, yaitu ada mampu menjelaskan dan menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses pada perusahaan manufaktur, mampu menghitung ekuivalen pada perusahaan yang berproduksi berdasarkan proses di Departemen 1 dan di Departemen 2. Kemudian selanjutnya mampu menyusun laporan biaya produksi dengan metode rata-rata tertimbang pada Departemen 1. Kemudian mampu menyusun laporan biaya produksi dengan metode rata-rata tertimbang pada Departemen 2. Kemudian mampu menyusun laporan biaya produksi dengan metode FIFO pada Departemen 1, mampu menyusun laporan biaya produksi dengan metode FIFO pada Departemen kedua. Jadi di sini kasusnya metode harga pokok proses lebih dari satu departemen dengan dua metode, yaitu yang pertama tadi rata-rata tertimbang baik di Departemen 1 maupun di Departemen kedua. Kemudian nanti kita lanjutkan menghitung atau membuat laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO baik pada Departemen 1 maupun Departemen yang kedua. Nah, sekarang kita langsung pahami kasusnya yang untuk PT CC Es Krim Surakarta, di mana PT CC Es Krim Surakarta ini menggunakan metode harga pokok proses dalam menghitung biaya produksi per unitnya. Nah, PT CC Es Krim Surakarta ini merupakan perusahaan yang memproduksi es krim dengan berbagai varian rasa. Nah, pembuatan es krim tersebut melibatkan 3 proses utama, yaitu proses pencampuran, penyelesaian, dan pengemasan. Nah, cuman di sini yang ada biaya produksinya yaitu yang pertama dan yang kedua, yaitu proses pencampuran atau di Departemen 1 dan proses penyelesaian atau di Departemen yang kedua. Nah, setiap proses tersebut dilakukan oleh departemen yang berbeda. Nah, untuk penjelasannya masing-masing departemen atau masing-masing proses kita pahami selanjutnya di kasus ini. Nah, untuk di Departemen Pencampuran. Nah, Departemen Pencampuran ini adalah bertugas untuk mencampur bahan-bahan dasar pembuatan es krim seperti es batu, susu, dan gula. Nah, proses pencampuran ini dilakukan menggunakan mesin dengan teknologi tinggi. Ya, jadi di sini proses pencampuran yaitu mencampur bahan dasar pembuatan es krim. Nah, kalau sudah selesai dicampur, maka akan diteruskan ke departemen yang kedua, yaitu Departemen Penyelesaian. Nah, Departemen Penyelesaian, nah ini apa? Yaitu departemen yang bertugas untuk memproses bahan dasar yang sudah tercampur tadi menjadi es krim yang ada rasa-rasanya. Misalkan ada rasa coklat, rasa stroberi, rasa vanila, rasa kacang, dan seterusnya. Nah, di sini di Departemen Penyelesaian adalah tugasnya memberi
rasa-rasa atau menambahkan esen. Misalkan di sini ada potongan buah atau kacang untuk menciptakan rasa yang diinginkan. Nah, setelah penambahan tersebut selesai dilakukan, maka campuran tersebut akan diproses sampai menjadi es krim dan siap untuk dikemas. Jadi memberi rasa, kemudian diproses lagi tahap penyelesaiannya sehingga es krim siap untuk dikemas. Nah, untuk di departemen yang ketiga di sini departemen pengemasan sudah tidak ada biaya lagi ya, tinggal mengemas. Nah, untuk kemasan es krim yang ada di PT CC Es Krim Surakarta ini dikemas dalam kemasan 1 liter, 2 liter, dan 5 liter. Es krim yang sudah dikemas kemudian nanti disimpan ke dalam gudang es krim khusus atau untuk produk jadi es krim ya. Kemudian ini adalah data produksi pada PT CC Es Krim Surakarta selama bulan Juni 2017 untuk 2 departemen, yaitu departemen pencampuran dan departemen penyelesaian. Ya, ini departemen pertama, ini yang kedua. Nah, di sini kita pahami terlebih dahulu untuk yang di departemen pencampuran ya, karena nanti kita akan menghitung biaya produksinya per departemen. Sekarang kita ke departemen pencampuran terlebih dahulu. Nah, nomor satu keterangannya adalah persediaan dalam proses awal dalam liter. Nah, di sini maksudnya ini adalah persediaan barang dalam proses awal. Nah, untuk satuannya liter ya di departemen pencampuran. Untuk yang 1A yaitu adalah persediaan dalam proses awal di departemen pencampuran ini. Nah, ini ada 600 liter ya persediaan dalam proses awal. Jadi sudah ada di awal bulan Juni itu sudah ada es krim yang sudah tercampur, maka namanya dalam proses awal. Di sini ada 600 liter, namanya dalam proses, otomatis belum 100% selesai. Nah, di sini artinya baru 90% selesai untuk bahan bakunya, baru 60% selesai untuk tenaga kerjanya, baru 30% selesai untuk biaya overhead pabriknya. Itu berjumlah 600 liter. Nah, kemudian untuk yang 1B ini adalah nanti untuk departemen penyelesaian. Nah, kita ke departemen pencampuran dulu, itu 1A ya. Kemudian nomor 2 ini jumlah liter yang ditambahkan atau dimulai di departemen pencampuran selama periode berjalan. Nah, setelah tadi persediaan dalam proses awalnya ada 600. Nah, di bulan Juni ini kita menambahkan lagi atau dimulai di departemen pencampuran selama periode berjalan atau selama bulan Juni ini menambahkan lagi 3000 liter. Nah, kemudian sehingga barang dalam prosesnya di bulan Juni itu sejumlah 600 liter ditambah dengan 3000 liter sehingga jumlahnya 3600 liter. Ini wujudnya adalah barang dalam proses. Seperti itu ya. Kemudian jumlah liter yang ditransfer dari departemen pencampuran ke departemen penyelesaian selama periode berjalan. Nah, dari barang dalam proses sebesar atau sebanyak 3600 liter ini tadi ada perinciannya. Nah, perinciannya setelah diproses itu di akhir periode jumlah liter yang ditransfer dari departemen pencampuran ke departemen penyelesaian itu ada 3100 liter ya. Jadi dari 3600 yang masuk tadi masuk dalam proses, setelah diproses yang sudah jadi kalau ditransfer itu otomatis sudah jadi di departemen pencampuran, nanti masuk ke departemen penyelesaian itu ada 3100. Nah, yang 500 itu
merupakan produk dalam proses akhir. Nah, ini nomor 6-nya. Langsung kita nomor 6. Persediaan dalam proses akhir ternyata dari 3.600 yang sudah ditransfer atau yang sudah jadi di departemen pencampuran, sudah selesai dicampur itu 3.100. Yang 500, nah yang 500 itu belum selesai dicampur, masih dalam proses pencampuran, itu sebesar 500 liter. Nah, karena dalam proses, otomatis di sini sama artinya juga belum 100% selesai. Makanya keterangannya apa di sini? Nah, keterangannya 60% baru selesai untuk bahan bakunya, 40% selesai untuk tenaga kerjanya, 20% selesai untuk biaya overhead pabriknya. Seperti itu ya. Kemudian kita ke biayanya. Nah, nomor 7 ini kita membahas biaya. Biaya yang melekat di persediaan awal. Nah, ini satuannya adalah dalam juta rupiah. Ya. Nah, maksudnya di sini 600 liter, maksudnya yang 600 liter yang merupakan persediaan awal itu biayanya berapa? Nah, ini dalam juta ya. Tapi nanti Ibu menyebutnya langsung angkanya saja untuk memudahkan ya. Misalkan ini 1088 itu maksudnya adalah dalam juta, berarti ini tambahin 06 ya, berarti 1.088 juta. Ini 172 juta seperti itu. Tapi nanti Ibu menyebutnya angkanya saja, tapi ini pada dasarnya adalah dalam juta. Nah, 600 liter yang merupakan persediaan awal tadi ya di depan, itu biayanya berapa? Nah, kalau ini ke sini ya, tapi kalau yang ini kita langsung ke sini ya. 600 liter itu bahan bakunya biayanya adalah ini 1.088 juta ya, 1088 ya. Kemudian tenaga kerjanya 172 juta, overhead pabrik 172 juta. Itu biaya yang melekat di persediaan awal yang jumlahnya 600 liter tadi. Kemudian nomor 8 adalah biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, tadi di depan sudah dijelaskan bahwa di periode berjalan di bulan Juni 2017 ini menambahkan 3.000 liter. Nah, biaya yang melekat pada 3.000 liter yang ditambahkan selama periode berjalan ini terdiri dari biayanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan bakunya 3.000 liter ini adalah 6.006 dalam juta ya, ini masih dalam juta ya. Kemudian yang kedua biaya tenaga kerja yaitu 1.470 dalam juta. Kemudian biaya overhead pabriknya 3.020 dalam juta. Seperti itu ya. Ini adalah biaya tadi yang pertama ada biaya yang melekat pada produk dalam proses awal yang 600 liter tadi, biayanya berapa sudah dijelaskan ini. Kemudian yang nomor 8 tadi adalah biaya yang melekat pada 3.000 liter yang ditambahkan di periode berjalan. Nah, itu tadi adalah uraian dari biaya dan berapa jumlah liternya es krim yang ada di departemen pencampuran. Nah, sekarang kita pahami biaya dan jumlah liter yang ada di departemen penyelesaian. Nah, kita lihat yang ada di departemen penyelesaian saja. Di sini ada 1.000 liter. Nah, 1.000 liter ini merupakan persediaan dalam proses awal dalam liter ya, 1.000 liter. Nah, 1.000 liter ini adalah nomor 1B ya, persediaan dalam proses awal dalam liter. Nah, di sini
karena masih dalam proses, maka di sini belum 100% selesai. Nah, di sini keterangannya 50% selesai untuk bahan bakunya, 20% selesai untuk tenaga kerjanya, 20% selesai untuk BOP-nya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi ke bawah, tadi nomor 1B. Kemudian ada lagi angkanya untuk departemen penyelesaian. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah jumlah liter yang ditransfer dari departemen pencampuran ke departemen penyelesaian selama periode berjalan. Nah, ini merupakan yang tadi jumlah liter yang ditambahkan ini ya. Ini jumlah liter yang ditransfer dari departemen pencampuran ke departemen penyelesaian selama periode berjalan. Ini ada 3.100 liter. Nah, berarti dari departemen pencampuran yang ini tadi ke departemen penyelesaian. Nah, itu adalah ini. Yang ini tadi pindah ke sini. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ini ada angkanya lagi, yaitu 3.100 liter. Ini apa? Nah, adalah jumlah liter yang ditambahkan di departemen penyelesaian selama periode berjalan. Nah, kalau yang 3.100 yang ini di atas itu nomor 3, asalnya dari departemen pencampuran yang ditransfer ke departemen penyelesaian. Kalau yang ini adalah yang ditambahkan di departemen penyelesaian itu sendiri selama periode berjalan, sehingga total produk dalam prosesnya atau barang dalam prosesnya di departemen penyelesaian yaitu tadi 1000 liter PDP awal ditambah dengan transfer dari departemen pencampuran 3.100 liter ditambah dengan jumlah liter yang ditambahkan di departemen penyelesaian selama periode berjalan 3.100 liter, sehingga di jumlah produk dalam proses di departemen penyelesaiannya 7.200. Nah, kemudian setelah di akhir periode dari 7.200 ini hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya ini ada di nomor selanjutnya. Ini ada di nomor 5, yaitu ada sebanyak 6.400 liter. Ini adalah jumlah liter yang ditransfer dari departemen penyelesaian ke departemen pengemasan, ya, selama periode berjalannya. Jadi yang dari 7.200 liter yang sudah ditransfer dari departemen penyelesaian ke pengemasan 6.400 liter. Kemudian, nah ini yang 800 itu merupakan persediaan dalam proses akhir, yang 6B. Nah, karena dalam proses, maka di sini belum 100% semuanya itu selesai. Nah, untuk bahan bakunya sudah 100% selesai, tapi untuk tenaga kerjanya baru 60% selesai. Untuk overhead pabriknya baru 60% selesai. Seperti itu, ya. Kemudian kita yang nomor 7 dan nomor 8 ini kita membahas tentang biayanya, ya. Biayanya yang nomor 7 ini adalah biaya di persediaan awal dalam juta rupiah. Nah, di sini yang 1000 liter tadi di departemen penyelesaian kan mempunyai produk dalam proses awal 1000 liter. Nah, 1000 liter ini biayanya berapa? Nah, biayanya ini ada, karena ini departemen kedua ya, di sini ada biaya dari departemen sebelumnya itu 1.770 dalam juta. Kemudian ada biaya bahan bakunya 1.000 dalam juta, 100 dalam juta, tenaga kerja 55 juta, overhead pabrik 74 juta. Seperti itu. Nah, ini adalah biaya dalam persediaan awal yang 1000 liter tadi ini. Kemudian yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, selama periode berjalan tadi kan liter yang menambahkan 3.100 liter ya, 3.100
liter itu biayanya berapa? Nah, biayanya adalah biaya bahan baku 1.407 dalam juta, tenaga kerja 2.004 juta, biaya overhead pabriknya 2.672 juta. Ini adalah biaya yang ditambahkan selama periode berjalan yang 3.100 tadi. Ya, seperti itu. Kemudian di sini yang diminta dari kasus tadi ini, yang diminta nomor 1, kalian harus bisa membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran dan Departemen Penyelesaian pada PT CC Es Krim Surakarta di bulan Juni 2017 menggunakan metode rata-rata tertimbang. Kemudian yang kedua, membuat laporan biaya produksi untuk Departemen Pencampuran dan Departemen Penyelesaian PT CC Es Krim Surakarta di bulan Juni 2017 menggunakan metode FIFO. Yang ketiga, buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pencampuran ke Departemen Penyelesaian dan dari Departemen Penyelesaian ke Departemen Pengemasan, seperti itu. Nah, mari kita selesaikan kasus ini di buku 2 buku praktikum akuntansi biaya. Ya, selamat mengerjakan.